Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas sebuah topik baru di mata kuliah komunikasi lintas budaya. Topik kita kali ini adalah tentang cara pandang dalam komunikasi lintas budaya terkait atau mengenai penjelasan kehidupan dan kematian. Nah, outline pembahasan kita ada 4 ya, yaitu tentang kehidupan atau kematian menurut berbagai budaya di dunia, dan juga yang kedua pandangan tentang tujuan hidup atau tujuan kematian sebagai awal atau akhir di berbagai budaya di belahan dunia. Yang ketiga tentang konsep karma dan reinkarnasi, atau di poin kematian konsep kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Dan juga yang terakhir adalah pembahasan tentang upacara kelahiran atau kematian dan tradisi berkabung. Mari kita bahas dari mulai poin kehidupan dulu ya. Nah, bagaimana kehidupan didefinisikan atau dipandang dari berbagai budaya? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau kita mau membuat generalisir tentang budaya dunia itu bisa dibedakan menjadi dua saja teman-teman, budaya kolektivis dan individualis. Nah, individualis dan kolektivis ini ada turunannya, nanti negara-negara mana saja di belahan benua mana yang ke kolektivis dan ke uh, individualis. Ternyata kolektivis dan individualis itu identik dengan dua budaya, yaitu budaya barat dan budaya timur. Budaya individualis biasanya dianut oleh kebanyakan di negara-negara barat, dan di negara-negara wilayah timur di dunia ini itu memegang ya orientasi budaya kolektivis, sehingga ya kita bagi saja pembagiannya menjadi dua, yaitu budaya barat atau budaya timur. Nah, kalau kehidupan di budaya barat itu dipandang sebagai seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh individu selama hidup. Ya, jadi kehidupan tuh yang memandang semua perilaku tindak tanduk manusia selama hidup saja. Apapun yang terkait dengan perilaku manusia selama hidup, itulah pandangan dunia barat. Gitu ya. Sementara kalau orang timur, budaya timur memandang kehidupan itu sebagai bukan hanya perilaku saja, ya, tetapi juga kepada keseimbangan. Jadi hidup tuh bukan hanya tentang perilaku, kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keseimbangan antara apa? Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya di poin sebelah kanan. Nah, perbedaannya itu dari cara mereka memandang itu bisa dibagi 4 sih: kebahagiaan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Nah, dalam poin kebahagiaan, pandangan barat tuh kan tadi ngomongin tentang seperangkat aktivitas dilakukan selama hidup saja. Jadi mereka mencari kebahagiaan dari kesenangan dan kebutuhan secara individual, memenuhi apapun yang mereka inginkan sepuas-puasnya agar hidupnya puas, agar hidupnya nikmat gitu ya. Nah, sedangkan budaya timur itu kehidupan itu mengambil yang tadi saya sebutkan tentang keseimbangan, harmoni dalam hidup. Keseimbangannya itu bukan hanya tentang hidup, mereka berorientasi ya tentang kehidupan setelah hidup atau kematian. Mereka menyeimbangkan antara keduanya dalam berperilaku, tidak berorientasi tentang perilaku yang di dunia ini saja, tetapi bagaimana perilaku-perilaku tersebut akan berimpact kepada kematian. Maka perlu keseimbangan kalau orang-orang timur itu dalam memandang hidup. Jadi jangan semena-mena hidup itu harus berorientasi kepada akhirat misalkan, atau kepada kehidupan selanjutnya kalau di agama-agama yang lain dan lain sebagainya. Harmoni itu kan keseimbangan atau irama, ada irama hidupnya, jadi harus punya tujuan gitu ya. Sementara kan kalau di barat mah ya bebas aja, mabuk-mabukan, yang penting saya happy. Kemudian misalkan juga apa namanya tuh bermain perempuan dan sebagainya sampai sepuasnya, sampai teler dan sebagainya ya. Kalau di timur tuh harus seimbang hidup tuh. Kalau mau kesenangan harus jangan semuanya dihabiskan, tapi ditahan juga. Makanya suka ada menahan hawa nafsu gitu ya. Kalau makan setahun penuh harus ada berpuasanya. Dia berbagai agama di timur, bukan hanya Islam tuh ada
bertapa atau berpuasanya. Misalkan di Hindu nyepi dan sebagainya, itu ada saja untuk yang menyeimbangkan kehidupan agar seimbang. Kalau di dalam poin keluarga, Barat tuh lebih ke individualis. Jadi ya mereka memikirkan kehidupan sendiri saja, walaupun hidup dalam satu atap. Orang tua melahirkan anak, anaknya dibesarkan, setelah mandiri anaknya dibiarkan menjalani kehidupannya sendiri, memilih kehidupannya sendiri. Itulah makna kehidupan bagi mereka, adalah hidup sendiri dengan pilihan-pilihan sendiri, tidak diatur oleh keluarga. Sementara kalau di keluarga timur kolektivis, nah itu ketika anak di dalam satu atap dengan satu rumah, ketika sudah besar nanti memiliki tujuan kehidupan dewasa, yaitu merawat kedua orang tuanya pada masa tua, dan itu adalah kewajiban di seluruh negara-negara di timur. Orientasinya karena kolektivis, mereka memandang bahwa hidup di dunia ini adalah tentang bagaimana kita merawat kedua orang tua kita setelah mereka tua. Nah, mereka juga melihat kehidupan dari segi masyarakat beda. Kalau Barat menekankan kepada kebebasan individu dan pemenuhan kebutuhan secara pribadi. Di masyarakat juga tidak menghiraukan masyarakat sekitarnya, tetapi di timur lebih ke gotong royong atau solidaritas sosial, ya tadi kerjasama. Di individualis itu atau di pandangan Barat, ya kehidupan tuh ya masyarakat, tetangga dan sebagainya bodo amat, mereka mau melakukan apapun. Kalau mau misalkan kerja membangun rumah, ya mereka akan membayar kontraktor atau tukang bangunan sepenuhnya. Sementara kan kalau di budaya timur, kehidupan bertetangga itu sangat dipentingkan, sehingga kalau misalkan ada pembangunan rumah atau apa, itu kan ada modal sosialnya, ada sisi gratisnya, di mana orang bergotong royong mungkin saat mendirikan bangunannya. Bahasa Sundanya tuh kayak ngadegen dan lain sebagainya. Sementara kalau di Barat tidak sama sekali, ya. Nah, di poin lingkungan pun sama. Di Barat memandang lingkungan sebagai sumber daya alam yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mereka bisa mengeksploitasi gitu ya, bisa habis-habisan membeban hutan, yang penting mencapai kesejahteraan dalam hidup. Sementara kalau di pandangan timur tentang kehidupan, ya lingkungan itu sebagai bagian dari hidup manusia harus dijaga dan harus dihormati. Mereka sangat menjunjung tinggi pelestarian dan sebagainya. Coba lihat di berbagai budaya di timur, di agamanya pun diajarkan untuk menghormati alam. Di Buddha misalkan, di agama Hindu harus bersinergi dengan alam, di mana ada beberapa agama yang mengajarkan tidak merusak alam, seperti larangan memakan hewan tertentu, larangan misalkan untuk apa ya. Nah kan menjaga hutan itu juga sama, juga adalah larangan untuk merusak alam. Kan ada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya untuk tidak merusak bumi dan sebagainya, agar tidak serakah dan agar tidak tamak. Itu kan dijelaskan, diejawantahkan dalam nilai-nilai kehidupan pandangan timur. Kemudian kita lanjut kepada tujuan hidup, ya. Kalau kita ngomongin tujuan hidup, menurut dua pandangan ini pun akan berbeda, teman-teman. Kalau di budaya Barat, pandangan tujuan hidup mereka itu ya untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, kebebasan, dan kepuasan pribadi tadi. Mereka hidup memandang kehidupan sebagai seperangkat aktivitas saja, ya tujuannya untuk kepuasan sepuas-puasnya, ya memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi mereka secara individu berusaha mencapai kepuasan tersebut dengan cara apapun yang dianggap sesuai, termasuk meraih kekayaan. Mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, jabatan, prestise misalkan. Merusak alam yang seperti saya jelaskan sebelumnya juga ditempuh agar mencapai kepuasan pribadi. Sementara di timur adalah keselarasan dan keseimbangan, ini juga masuk pada tujuan, ya. Dan contohnya yang lebih realnya, mereka menjadikan tujuan utama hidup itu sebagai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Contoh praktik-praktiknya seperti hidup itu harus bergandengan dengan ibadah atau dengan meditasi, dengan yoga. Yang ibadah tadi masuknya kepada praktek spiritual lainnya. Nah, di sini dianggap penting untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Mereka tuh, kalau budaya timur tuh kalau sudah kehidupan, bekerja dan sebagainya, harus ada ibadah, waktu ibadah disisihkan. Nanti misalkan untuk datang ke tempat ibadah misalkan, ya,
untuk sholat dalam satu hari 24 jam itu ada 5 waktu sebenarnya selalu gitu ya. Kalau tidak dengan ibadah-ibadah seperti itu, dengan keseimbangan seperti meditasi, yoga dan sebagainya, itu kan meditasi dari agama Hindu, agama Buddha yang notabene dari negara-negara dari budaya timur. Harus seimbang antara kehidupan ya, mencapai kepuasan diseimbangkan dengan praktik-praktik spiritual. Konsep karma dan reinkarnasi, bagaimana ya kita melihat konsep karma dan reinkarnasi? Ternyata konsep karma dan reinkarnasi ini hanya dipandang oleh budaya timur saja. Karena kita lihat ya, di pandangan barat ternyata terhadap konsep ini cenderung skeptis. Skeptis itu mempertanyakan dan lebih mempercayai konsep kehidupan setelah kematian berdasarkan pemikiran filosofis atau ilmiah. Jadi berdasarkan logika ya, filosofis itu berlogika atau ilmiah dengan pembuktian secara ilmiah dengan riset penelitian. Contohnya seperti pembahasan materialisme, yaitu sesuatu yang secara fisik ya, bukan metafisik. Pandangan skeptisme ini menolak kepercayaan pada kehidupan setelah kematian secara keseluruhan. Jadi wajar saja kenapa orang-orang barat itu kebanyakannya ateis misalkan. Kebanyakannya sekarang itu kalau dipetakan tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Maka karma dan reinkarnasi pun mereka akan tolak ini. Nah, konsep karma dan reinkarnasi itu sebetulnya banyaknya di negara budaya-budaya dengan budaya timur. Nah, di sini di budaya timur seperti agama Hindu dan Buddha gitu ya, itu percaya tentang reinkarnasi atau karma ya, di mana mereka percaya bahwa karma adalah hukum alam dan setiap tindakan akan mempengaruhi kehidupan saat ini dan di masa depan, termasuk kehidupan setelah kematian. Ini tuh kayak konsepnya kalau di Islam, setiap tindak tanduk perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, dihisab di akhirat ya. Orang timur percaya reinkarnasi, yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, kalau di Islam tuh juga percaya reinkarnasi dengan konsep Islamnya, yaitu bahwa jiwa kita tidak benar-benar mati. Setelah mati jadi roh arwah yang hidup misalkan di alam kubur, di akhirat, kekal abadi ya, sampai masuk surga atau kekal di neraka. Jadi itu kehidupan reinkarnasi percaya kita sebagai orang timur, walaupun agamanya Islam dengan konsep Islamnya. Bahkan orang timur yang agama lainnya seperti Hindu, Buddha dan lain-lain itu tetap mereka mempercayai tentang konsep karma dan reinkarnasi ini. Dan kita berbicara tentang upacara kelahiran, teman-teman. Upacara kelahiran di sini juga itu memiliki cara pandang yang berbeda. Secara umum kalau di barat, kelahiran itu cenderung menjadi acara yang kecil dan biasa melibatkan keluarga dan teman dekat. Biasanya mengadakan pesta atau acara kecil untuk merayakan kelahiran bayi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, searching, riset bagaimana orang-orang budaya barat merayakan kelahiran bayi gitu ya. Sementara kalau di timur, upacara kelahiran itu biasanya diadakan secara meriah dan dianggap sebagai acara yang penting ya dalam kehidupan seseorang itu. Beberapa tradisi dalam upacara kelahiran timur termasuk memberikan hadiah dan makanan untuk tamu dan memotong tumpeng untuk merayakan kelahiran anak. Kita tahu ya kalau di negara-negara timur itu seperti contohnya di Indonesia gitu ya, ada serangkaian kegiatan untuk merayakan kelahiran. Dari mulai mungkin 40 hari pertama itu asrakal misalkan ya. Nanti juga bahkan saya ralat ya, bahkan dari sejak kandungan tuh ada 7 bulanan gitu ya dirayakan atau dibuat seremonial tertentu, ngundang banyak orang gitu ya. Nanti dipanjatkanlah doa-doa gitu, baca Al-Quran dan sebagainya, ada ritual khusus. Pas lahiran ada asrakal, nanti pas 1 tahun dan sebagainya ada sunatan dan sebagainya. Sunatan pun harus dirayakan kembali, nanggap kuda rengkong dan sebagainya. Jadi ketika lahir seorang bayi sampai dia menempuh dewasa itu kehidupannya itu benar-benar dirayakan, buat tradisi ya, upacara tertentu sampai akhirnya benar-benar dewasa. Bahkan saat menikah pun masih sama, harus rame-rame itu. Sebenarnya kalau menikah misalkan di negara-negara barat, sesimpel kayak 2 pasangnya atau sepasang kekasih tersebut
atau datang ke kantor pernikahan atau kantor agama terdekat, itu langsung mendapatkan akte mereka nikah dan selesai gitu ya. Ke gereja misalnya contohnya ya. Kemudian, nah ini baru ngomongin topik yang kedua tentang kematian. Kita bahas perspektif kematian dari dua budaya ini, bagaimana mereka memandangnya. Budaya Barat ya, terutama Eropa Amerika ya, itu cenderung menganggap kematian sebagai sesuatu yang harus dihindari atau diatasi, sehingga ketika kematian datang itu dipandang sebagai perpisahan yang menyakitkan, sangat menyakitkan dan tidak diinginkan oleh orang yang dicintai. Oleh karena itu ya, mereka saat pemakaman pun dan berkabung di Barat itu lebih fokus pada penghormatan kepada kehidupan orang yang meninggal. Jadi menghormati jasa-jasanya ketika hidup ya, dan membantu keluarga dan teman-teman mereka melewati masa berkabung. Kenapa mereka menganggap ini sangat menyedihkan kematian itu? Karena tadi skeptisme mereka tentang kehidupan setelah kematian itu tidak ada, dan mereka menganggap bahwa kematian adalah akhir kehidupan, akhir dari segalanya, tidak akan lagi bertemu atau tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Wajar kalau mereka menghadapi kematian itu, orang yang dicintai meninggal itu sangat sedih terhadap hal tersebut. Dan sebaliknya ya, kalau misalkan pandangan timur, ketika mereka mempercayai konsep reinkarnasi, ada kehidupan setelah mati, ya mereka akan bersedih saat kehilangan keluarga, sama-sama bersedih. Cuman ada pemikiran dan keyakinan bahwa mereka secara fisik itu memang berpisah gitu ya, akan berpisah, tetapi orang yang meninggal itu beralih kepada kehidupan selanjutnya, itu kehidupan roh gitu ya, dalam konsep reinkarnasi itu. Sehingga ada pikiran keyakinan bahwa kita pun akan menyusul orang yang meninggal atau yang mati di kehidupan selanjutnya, dan ada kemungkinan untuk bertemu kembali di kehidupan selanjutnya, misalkan berkumpul di keluarga kalau di Islam tuh ya, atau akan ketemulah di akhirat gitu dan sebagainya. Begitu ya untuk kematian. Nah, pandangan tentang kematian tuh sebagai awal atau akhir gitu ya. Ini ada perbedaan mencolok. Kalau Barat memandang kematian itu adalah akhir dari kehidupan dan benar-benar berpisah dari dunia fisik, sementara yang di timur tuh memandang wah, kehidupan baru, justru untuk memulai kehidupan baru ke alam spiritual. Jadi dunia ini alam fisik, dan ketika orang meninggal justru adalah orang-orang yang meninggal itu saat itu diasumsikan justru mereka memulai kehidupan awal dari sebuah kehidupan spiritual. Nah, ini tercermin ya dalam upacara kematiannya, pemakaman di kedua budaya tersebut, di mana cenderung pada perpisahan dan mengenang kenangan ya. Kalau di Barat tuh ya, di Barat itu cenderung pada perpisahan dan mengenang kenangan, seakan-akan berpisah selamanya. Sedangkan di Timur mah lebih ke pembebasan jiwa dan kehidupan setelah kematian ya. Contohnya adalah kalau misalkan ritual-ritual agama tertentu tuh ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin upacara saat itu adalah bahwa roh ini akan menuju kepada keabadian atau menuju kepada kehidupan selanjutnya, harus diantarkan dengan cara seperti ini agar tenang dan sebagainya di sana. Kalau di Islam pun sama, ketika orang meninggal misalkan diazani dulu, ada yasinan dan lain sebagainya agar kabarnya itu biar tenang di sana gitu ya. Walaupun memang tidak ada dalil-dalil khusus yang menerangkan kalau seperti itu, tapi karena ini budaya jadinya ini berakarnya dari budaya, makanya banyak orang Islam yang akhirnya kayak Sinan tuh menganggap sebagai bekal agar orang yang meninggal di sana tuh tidak kosong gitu, ada bekal dikirim oleh orang yang masih hidup. Menarik kan bahwa orang-orang yang melihat kematian itu ada yang sebagai awal dan sebagai akhir. Konsep kebangkitan dan kehidupan setelah kematian ini nih menarik juga, di mana pandangan Barat dan Timur juga berbeda. Barat melihat tentang konsep kehidupan setelah kematian itu sebagai tidak ada, nihilisme, karena mereka mempercayai sains, di mana sains itu memandang ya bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan, karena kematian itu organ-organ tubuhnya berhenti berfungsi, otak tidak lagi aktif dan sebagainya. Setelah diteliti, mereka hanya meneliti dunia fisik sekali lagi, karena orang Barat itu lebih ke skeptis ya, lebih ke saintifik dan filosofis.
tidak ada bukti empiris ya yang meyakinkan bahwa keberadaan kehidupan setelah kematian, jadi nggak bisa dibuktiin sampai sekarang karena itu hal gaib ya. Sementara kita orang timur percaya hal gaib. Nah oleh karena itu, karena tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara empiris kehidupan setelah kematian, maka orang barat tidak percaya tentang kehidupan setelah kematian atau kebangkitan itu. Jadi dianggap hal yang mistis ya, mungkin diyakini oleh agama-agama tertentu. Nah, dan di sini ada catatan ya bahwa pandangan ini tidak mutlak oleh orang barat seluruhnya seperti itu, tapi ada juga orang-orang barat yang beragama, yaitu segelintir dari agama-agama yang dianut di barat itu ada agama Yahudi ya, ada juga agama-agama Kristen, ada juga bahkan Islam sudah masuk ke barat. Mereka akan mempercayai tentang konsep kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Kalau di timur jelas ya, mereka sangat mempercayai itu semua. Teman-teman, kemudian pembahasan di slide terakhir kita ngebahas upacara kematian dan pemakaman, di mana pandangan barat dan timur ada perbedaan untuk melaksanakan serangkaian upacara kematian dan pemakaman ini ya. Kalau misalkan di barat, kematian itu seringkali dilakukan secara cepat. Ini menarik ya, satu sisi mereka berpikir bahwa kematian itu adalah akhir atau perpisahan, tapi pemakamannya sering dilakukan secara cepat, bahwa kayak cepat dilaksanakan secepat mungkin dalam satu hari, dalam hitungan jam beres ya, fokusnya pada penguburan saja atau kremasi misalkan. Dan upacara sering diadakan di gereja atau di tempat peribadatan yang dihadiri oleh keluarga saja dan teman-teman dekat yang mengenakan pakaian hitam atau serba putih. Sementara di timur ya, budaya timur, contohnya di budaya Islam seperti di Indonesia, itu kalau ada yang meninggal yaitu harus dilakukan dengan serangkaian acara yang ketat atau acara yang banyak gitu ya, mulai dari memandikannya gitu ya, ketika malamnya meninggal pun sudah diriung-riung sampai pagi, tetangga harus ikut ngejagain mayitnya sampai pagi, kemudian besoknya itu diantar itu hampir oleh satu kampung atau minimal at least satu RT ya, satu RT itu satu kampung ikut ke pemakaman. Biasanya selain keluarga besar ikut, bukan hanya keluarga inti, saudara-saudara pun yang jauh, yang dari luar kota pun harus menghadiri pemakaman. Dan ini bahkan di agama-agama lain di budaya timur seperti di Hindu tuh, ketika proses pembakaran mayat pun dihadiri oleh warga sekampung misalkan ya. Di tanah Toraja lihat misalkan agama mereka, agama kepercayaan mereka itu harus diikuti ritualnya sama orang-orang sekampung dan sebagainya ketika ada yang meninggal. Nah dalam konteks ini, karena ada perbedaan yang mencolok ya, ini menarik ya. Kalau di barat sesimpel mungkin, secepat mungkin setelah dikuburkan sudah tidak ada lagi acara-acara yang lainnya, bajunya hitam putih gitu ya. Kalau di agama-agama di pandangan timur itu kadang-kadang setelah meninggal pun masih ada rangkaian kematian. Upacara memberikan kematiannya kayak ada 7-nya, ada 3-nya dulu, hari ketiga 7-nya kalau di Islam contohnya. Ada nanti 40 harinya, matang puluh, ada 100 harinya dan sebagainya. Di agama lain pun sama, di timur tuh banyak rangkaiannya. Kan kalau di Cina juga sama, kalau di Konghucu gitu, kalian kalau dilihat itu ada peringatan kematian. Nah, kalau di barat tidak ada peringatan kematian hari keberapa ya, kalau sudah ya sudah dikuburkan. Paling mereka melongok ke kuburannya, membawa bunga, udah begitu saja. Dan karena ada perbedaan di sini, kita harus ya dalam konteks lintas budaya, komunikasi lintas budaya itu penting untuk memahami perbedaan dan sensitivitas budaya dalam upacara kematian dan pemakaman. Misalkan dalam budaya barat itu kita nggak boleh ya untuk menangis terseduh-seduh karena di sana itu tidak sopan atau tidak etis kalau kita terlalu sedih dalam kematian seseorang, misalkan kematian keluarga atau kematian teman kita, keluarga teman kita. Tidak sopan kalau menangis ya, terlalu berduka. Juga tidak sopan jika mempertanyakan tentang kematian. Ya di sini poinnya tentang mempertanyakan, bertanya-tanya tentang kematian atau memperlihatkan terlalu banyak emosi. Jadi nggak boleh terlalu sedih sampai kayak nangis, jerit-jerit itu nggak bisa. Kalau di barat tuh harus elegan sedihnya. Kalaupun sedih mendalam ya sangat sedih mendalam, tapi dengan cara sedih yang elegan, tidak sampai kalau di Sunda itu sampai guling-guling ya di lantai, di tanah, saking sedihnya pas di kuburan itu nggak boleh, nggak bisa. Dan juga tidak boleh mempertanyakan ini dia meninggal karena apa ya, karena sakit, terus dikejar alasan, oh mungkin dia kena penyakit ini, oh ini karena
ini gitu ya. Kalau di timur tuh harus ditanya ini meninggalnya kenapa. Oh, kecelakaan misalkan, atau karena sakitnya karena udah berapa lama, itu diulik ya. Dan kalau di timur justru sebaliknya, kalau tidak sedih itu akan aneh. Jadi akan sedih, menangis itu, pada menangis biasanya menangis menjerit-jerit ya. Walaupun menariknya adalah padahal mereka berpikir kalau kalau kehidupan itu adalah bukan akhir segalanya. Maksudnya kematian bukan akhir tapi awal kehidupan selanjutnya. Jadi kenapa terbalik, kenapa mereka bahkan menangis terseduh-seduh gitu, padahal mereka berpikir bakal bertemu di kehidupan selanjutnya. Begitu teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.